Dewa medis terkuat. Bab 481. Apakah ini kekuatanmu? Penampilan Xiao Chen barusan sudah cukup untuk dengan mudah melampaui level kelima alam pembunuh dewa. Ini berarti tingkat kultivasinya sama atau bahkan lebih kuat dariku. Dan dia masih sangat muda sekarang. Ini membuat jantung Qiyu Yiren berdebar kencang. Selama bertahun-tahun sejak ia dilahirkan, Xiao Chen adalah pria pertama yang berhasil membuat hatinya tersentuh. Kau benar-benar kuat, nak. Kau layak untuk bisa menghancurkan Ouyang Lai. Namun, ini tidak berarti kau bisa bertindak gegabah di depan begitu banyak dari kami. Hari ini, kau pasti akan mati. Siapkan formasi. Atas perintah penguasa kota Jianshui, sekitar 7.000 pasukan garnisun yang tersisa segera berkumpul, membentuk formasi, dan terus berputar dan berputar. Energi spiritual yang besar dengan cepat diserap di sini, dan kekuatan yang tak terhitung jumlahnya terkondensasi di dalamnya. Tiba-tiba, disertai suara gemuruh yang menggetarkan bumi, seberkas cahaya dari suatu formasi muncul di atas bumi. Cahaya itu berubah menjadi hijau tua dan berubah wujud menjadi seekor naga hijau yang meraung dan menyerbu ke arah Xiao Chen. Itu adalah hantu naga hijau yang mewujudkan kekuatan lebih dari 7.000 pasukan garnisun. Kekuatannya jelas tidak kalah dengan serangan kekuatan penuh dari pembunuh dewa tingkat ke-7. Naga Azure datang dengan cepat, tetapi sebelum bayangan itu tiba, energi spiritual telah menjebak Xiao Chen. Orang-orang di luar semuanya tercengang. Jantung semua orang berdetak kencang. Inikah kekuatan garnisun kota Jianshui? Ini hanyalah garnisun sebuah kota. Jika digantikan oleh pasukan reguler Istana Abadi Guangcheng, seberapa kuatkah kekuatan mereka? Menakutkan sekali. Tidak heran jika tidak ada yang berani menyerbu kota ini. Serangan ini mungkin cukup untuk membunuh Xiao Chen. Sekalipun dia tidak mati, dia akan terluka parah, kan? Namun, Xiao Chen tidak terburu-buru. Dia hanya mendengus pelan, menghentakkan kakinya keras-keras, dan langsung melancarkan pukulan. Tinju bersinar seperti pedang, penuh semangat juang. Saat keduanya bertabrakan, tanpa jeda sedetik pun, cahaya tinju Xiao Chen benar-benar menghancurkan hantu naga Azure menjadi berkeping-keping. Pada saat hantu naga Azure hancur total, lebih dari 7.000 penjaga semuanya memuntahkan darah dan terbang mundur pada saat yang sama. Engah. Wah. Lebih dari 7.000 orang terjatuh pada saat yang sama, menderita kerusakan berat akibat benturan formasi tersebut. Adegan ini sekali lagi membuat seluruh penonton ketakutan. Ya Tuhan. Bukankah orang ini terlalu kuat? Apakah orang ini masih manusia? Ini sangat menyimpang. Kalau tadi kita katakan, pasukan garnisun yang lebih dari 2.000 orang itu tidak menggunakan formasi, kekuatannya tersebar. Terluka oleh Xiao Chen dapat dimengerti. Tetapi pada saat ini, pasukan garnisun ini telah menggunakan formasi tersebut, dan kekuatan mereka, jika digabungkan, cukup untuk menyamai kekuatan seorang pria super kuat. Namun meski begitu, Xiao Chen mampu diguncang hanya dengan satu pukulan. Kekuatan anak ini sungguh dahsyat, keterlaluan. Xiao Chen perlahan menarik tinjunya dan menatap dingin ke arah penguasa kota Jianshui. Rasa dingin di matanya membuat penguasa kota Jianshui menggigil hebat. Itu seperti mengatakan, kamu mati. Di sebuah panggung tinggi tak jauh dari sana, Ruan Yuling menyipitkan mata indahnya. Menarik. Aku tidak pernah menyangka akan ada orang seperti itu di rumah abadi Guangcheng. Para lelaki di sampingnya segera berbicara. Nona, apakah Anda ingin membunuhnya? Jangan terburu-buru. Mari kita lihat sejauh mana dia bisa melangkah. Aku sangat tertarik padanya. Ya. Bagi para bangsawan, bakat elit sangatlah menarik. Sungguh menarik. Jika Anda bisa mendapatkan bantuan elit, terkadang itu bisa lebih berguna daripada pasukan berkekuatan sejuta orang. Pertarungan di lapangan masih berlangsung. Setelah garnisun jatuh, giliran para master pembunuh dewa ini yang muncul. Para penguasa kota dan anak buah Ruan Yuling saling berpandangan, mata mereka penuh semangat juang. Aku tidak pernah menyangka kau begitu kuat. Sepertinya kita harus menunjukkan kekuatan kita yang sebenarnya. Setelah menarik napas dalam-dalam, aura pembunuh dewa tiba-tiba menyebar. Salah satu penguasa kota berbicara lebih dulu. Aku pergi dulu. Saudara Wu Hui, hati-hati, anak ini sangat kuat. Seberapapun kuatnya dia hanya berada di alam pembunuh dewa. Sebagai ahli alam pembunuh dewa tingkat 7, bagaimana mungkin aku takut padanya? Begitu dia selesai berbicara, penguasa kota Wuhui telah tiba di depan Xiao Chen. Wah,
Tunjukkan padaku kekuatanmu. Minumlah. Sambil berteriak keras, dia menghentakkan kakinya dengan keras, dan energi spiritual di sekitarnya langsung terserap dan terkondensasi di tangannya membentuk sebuah lightsaber. Pedang cahaya itu bersinar dingin, dengan petir melilitinya. Kecepatan dan kekuatannya sungguh luar biasa. Hampir dalam sekejap, dia datang ke sisi Xiao Chen. Mati. Pedangnya tajam dan angin serta awan menari. Begitu dia melakukan tindakan itu, banyak sekali orang yang terkesima. Kabarnya ilmu pedang Tuan Kota Wuhui adalah yang terkuat di antara semua Tuan Kota di daerah ini. Lebih dari itu, ilmu pedang Tuan Kota Wuhui berada di peringkat 10 besar di seluruh istana abadi Guangcheng. Jika kekuatannya dapat ditingkatkan ke tingkat yang lebih tinggi, aku khawatir bahkan kekuatan keseluruhannya akan dapat masuk ke 10 besar di antara para penguasa kota istana abadi Guangcheng. Qiu Yiren sedikit khawatir. Dan Ruan Yuling menyipitkan matanya sedikit. Tuan Wuhui ini adalah orang yang sangat berbakat. Saya akan memberitahu Silang tentang hal ini dan memberinya beberapa petunjuk di masa mendatang. Namun, tidak peduli betapa kagumnya semua orang, Xiao Chen tidak bergerak sama sekali. Faktanya, dia dan tubuhnya tidak bergerak sama sekali. Dia bahkan tidak melihat ke arah Tuan Kota Wuhui. Dia menghadap ke samping ke arah Tuan Kota Wuhui. Hal ini membuat mata Tuan Kota Wuhui berkilat dingin dan dipenuhi niat membunuh. Bajingan ini benar-benar berani meremehkannya. Mati. Akan tetapi, pada saat ini, tepat saat cahaya pedangnya baru saja mencapai Xiao Chen tiba-tiba mengulurkan dua jarinya, jari telunjuk dan jari tengah, lalu menjepitnya dengan ringan, dan dengan mudah menjepit cahaya pedangnya. Apa? Bagaimana ini mungkin? Ini tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Penguasa kota Wuhui paling tahu seberapa kuat ilmu pedangnya. Sekalipun orang lain tidak jelas, bagaimana mungkin dia tidak jelas tentang kekuatannya sendiri. Akan tetapi, pada saat ini, cahaya pedangnya dihalangi oleh orang di depannya hanya dengan dua jari, tanpa menggunakan gerakan apapun. Tidak dapat maju sedikit pun. Ini sungguh nyata hingga membuatnya merasa seperti sedang bermimpi. Bukan hanya dia, tetapi semua orang yang hadir ketakutan sekali lagi. Bahkan Ruan Yuling yang berada di panggung tinggi pun tak kuasa menahan diri untuk membanting meja dan berdiri. Dia sangat terkejut dengan kekuatan Xiao Chen saat ini. Bab 482. Sangat kuat. Setelah terkejut, penguasa kota Wuhui ingin mengambil kembali cahaya pedang, tetapi dia tidak dapat menggerakkannya sedikit pun. Dalam keputusasaan, dia ingin menarik pedangnya dan melarikan diri. Tetapi pada saat ini, dia tiba-tiba menemukan sebuah kecelakaan. Cahaya pedangnya tidak bisa ditarik. Dia pun tidak bisa mengendurkan lengannya. Inilah Xiao Chen, yang menggunakan energi spiritualnya yang besar untuk menghubungkan lengan dan cahaya pedangnya bersama-sama. Pada saat ini, hati Tuan Kota Wuhui benar-benar jatuh ke dasar. Mengapa Anda tidak mengambil tindakan sekarang? Dia meraung putus asa, dan pada saat yang sama, yang lain bereaksi tergesa-gesa. Tetapi, pada saat ini, Xiao Chen bergerak. Dua jari yang memegang cahaya pedang bergerak sedikit, dan cahaya pedang itu hancur dalam sekejap. Cahaya pedang meledak inci demi inci, dan penguasa kota Wuhui juga diserang oleh serangan balik energi pada saat ini. Dia meludahkan darah dan terlempar mundur. Engah. Hampir pada saat yang sama, serangan dari orang lain juga tiba di sini. Selain Qiu Yiren, 15 sinar cahaya dengan warna berbeda muncul dalam sekejap, bercampur dengan kekuatan penghancur yang tak tertandingi, menyapu semuanya dan tidak meninggalkan kesempatan bagi siapapun untuk melarikan diri. Mati. Menghadapi serangan gabungan 15 pembunuh dewa ini, Xiao Chen tetap tenang. Dia menaruh satu tangan di belakang punggungnya, dan menggunakan tangan kosongnya untuk membentuk gerakan, menebaskan 15 cahaya pedang berturut-turut, menembakkannya ke 15 arah. Serangan alam pembunuh dewa cepat, tetapi serangan Xiao Chen bahkan lebih cepat dan tepat. Hampir di saat yang sama, semua serangan terjadi di depannya. Pada saat semua gerakan saling bertentangan, kekuatan Xiao Chen yang dahsyat dan tak tertandingi terungkap. Cahaya pedang yang diayunkannya hampir merupakan gerakan yang menghancurkan. Dengan satu gerakan, dia dengan paksa merobek serangan lawan dan menghantam perisai pelindung 15 pembunuh dewa. Hanya dengan satu gerakan saja, semua orang terpental mundur. Ledakan, dentuman, dentuman. 15 bayangan sisa melesat keluar dan seseorang menghantam kerumunan dengan keras, bagaikan bola meriam, yang menyebabkan kematian massal. Seseorang terjatuh dengan keras ke tembok,
menyebabkan tembok retak dan tanah melorot. Seseorang melesat terbalik ke langit, menembus awan dan menyebabkan guntur dan kilat menari-nari liar. Seseorang bahkan menabrak Ruan Yuling. Seluruh tempat itu sunyi senyap. 15 master di atas tingkat kelima alam pembunuh dewa menyerang pada saat yang sama. Di antara mereka ada beberapa master di atas level 7 atau 8. Jajaran pemain sekuat itu hampir bisa dikatakan luar biasa kuatnya. Sekalipun ditempatkan di Istana Abadi, tetap saja merupakan kekuatan tempur yang cukup besar. Dia bahkan tidak dapat bertahan dari satu gerakan pun dari Xiao Chen. Keterkejutan yang datang dari lubuk hati mereka dan mencapai kedalaman jiwa mereka sungguh sulit diterima oleh siapapun yang hadir. Itu bohong, bukan? Anak ini begitu kuat. Pertama, dia menyapu bersih garnisun, lalu dia menyapu bersih 15 master di atas level kelima God Slayer. Ya Tuhan! Dari mana orang ini berasal? Terlalu kuat. Jika orang ini tidak mati hari ini, dia pasti akan menjadi orang terakhir di generasinya. Tak seorang pun yang hadir yang jantungnya tidak berdetak lebih cepat. Merasakan kekuatan dahsyat ini, Ruan Yuling tidak bisa menahan diri untuk tidak menyipitkan matanya. Anak ini cukup menarik. Setelah dia selesai berbicara, dia perlahan berdiri, dan pembantu di sampingnya segera berkata dengan cemas. Nona, Anda sangat berharga, Anda tidak bisa pergi berperang begitu saja. Minggir. Nafas Ruan Yuling langsung mengejutkannya. Di sini hari ini, kecuali aku, tidak ada seorang pun yang dapat menghadapinya. Lagi pula, aku juga ingin melihat seberapa kuat dia. Sambil berbicara, Ruan Yuling melangkah maju, dan riak cahaya keemasan tiba-tiba muncul dari udara tipis di bawah kakinya. Siapa dia? Sungguh kekuatan yang luar biasa. Dia bahkan bisa menumbuhkan bunga teratai emas di bawah kakinya. Dia adalah nona muda kedua dari Yuanwu Immortal Mansion. Ruan Yuling. Dia adalah tunangan tuan muda keempat dari Guangcheng Immortal Mansion. Ternyata itu adalah Nona Xianfu. Dilihat dari kekuatannya, aku khawatir dia sudah mencapai puncak tingkat ke-10 alam pembunuh dewa. Dia benar-benar makhluk yang tak terkalahkan. Dia seharusnya baru berusia 20-an tahun ini, kan? Dia berusia 20-an dan berada di puncak level ke-10 alam pembunuh dewa. Ya Tuhan! Ini terlalu tidak normal. Di tengah seruan orang-orang, Ruan Yuling berjalan anggun di depan Xiao Chen. Apakah kamu tunangan tuan muda keempat? Xiao Chen akhirnya berbicara, Ruan Yuling berdiri dengan bangga dengan kedua tangannya di belakang punggungnya dan dagunya terangkat tinggi. Tidakkah kamu merasa ada yang salah dengan fokusmu? Xiao Chen sedikit mengernyit, sementara Ruan Yuling menahan kelima jarinya dan berkata dengan dingin. Kamu seharusnya memikirkan bagaimana kamu akan mati nanti. Daripada memikirkan identitasku. Xiao Chen mendesah pelan. Penipu lainnya. Ruan Yuling mengerutkan kening. Apa yang kau katakan? Katakan lagi padaku. Xiao Chen berkata dengan dingin. Sudah kubilang, kau hanya tukang pura-pura. Bajingan. Ruan Yuling berteriak dengan marah, dan Xiao Chen menamparnya. Jangan mengucapkan kata-kata kotor di hadapanku. Tamparan ini membuat wajah banyak orang berkedut hebat. Bagaimanapun juga, Ruan Yuling adalah orang kuat yang telah mencapai tingkat kesempurnaan ke-10 di alam pembunuh dewa. Xiao Chen sungguh sombong saat menghadapinya. Tanpa berkata apa-apa, dia mengangkat tangannya dan menamparnya. Ini sungguh arogan sekali, terlalu ingin bunuh diri, kan? Wajah Ruan Yuling juga berubah dingin, dia berteriak dengan marah, lalu melambaikan tangan gioknya dan memberi tos padanya di tempat. Pengadilan kematian. Akan tetapi, saat dia baru saja mengulurkan telapak tangannya, kekuatan telapak tangan Xiao Chen sudah mencapai wajahnya. Ledakan. Disertai suara tamparan keras dan nyaring, Ruan Yuling terlempar mundur beberapa langkah. Xiao Chen tidak menggunakan terlalu banyak kekuatan, tamparan ini hanya untuk mempermalukan Ruan Yuling. Lagi pula, dia masih sangat membutuhkan Ruan Yuling, jadi dia tidak ingin membunuhnya. Namun, hal ini benar-benar membuat Ruan Yuling marah dan murka. Bajingan! 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 Aku akan membunuhmu! Aku akan membunuhmu! Begitu dia selesai bicara, dia menghentakkan kakinya keras-keras dengan kekuatan dahsyat, lalu gelombang cahaya keemasan meledak di udara. Kekuatan super kuat yang dibawa oleh gelombang cahaya keemasan ini membuatnya melesat keluar dalam sekejap mata, dan dalam sekejap mata, dia sudah berada di depan Xiao Chen. Keterampilan Yuanwu Immortal Mansion telah tiba, dan kekuatan yang luar biasa meledak darinya.
Kekuatan dahsyat ini, bagaikan kekuatan seekor naga, melesat langsung ke tubuh Xiao Chen, mencoba mencekiknya hingga mati dalam sekejap. Ruan Yuling benar-benar pembunuh, dan dia tidak menahan diri sama sekali terhadap Xiao Chen. Ini membuat banyak orang terkesiap. Serangan yang dahsyat. Terlebih lagi, pupil mata mereka mengecil, dan meski jaraknya jauh, mereka tak dapat menahan diri untuk melepaskan ki pelindung mereka. Ini murni ketakutan terhadap gerakan, reaksi naluriah tubuh. Bersambung.